Kita lagi mau ke Jatim, jadi ini wilayah terakhir yang kita kunjungi untuk kegiatan inventarisasi dan identifikasi Monumen Polri di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun mendatang kita bisa melakukan ini lagi, karena penting sekali untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan perjuangan Polri. Selamat siang, saya Kapolda Polri, Brigjen Pol Bakasudi Nugroho. Saat ini sedang berada di Monumen Perjuangan Polri, tepatnya di Jalan Darmo, di depan Gedung Wismilak. Tujuan kami bersama tim hari ini mendatangi Monumen Perjuangan Polri adalah dalam rangka melestarikan tradisi kejuangan Polri, yang mana para generasi muda Polri harus mengetahui bagaimana Polri saat itu berjuang dan ikut merebut kemerdekaan khususnya di Surabaya ini. Dan kami juga ingin memastikan bagaimana monumen seperti ini bisa selalu terawat dan bisa dikunjungi oleh warga masyarakat yang belum memahami perjuangan Polri saat itu, supaya tidak dilupakan oleh masyarakat, khususnya generasi Polri di masa-masa yang akan datang. Penempatan patung Bapak M. Yasin di depan Gedung Wismilak ini dikandung maksud. Sebenarnya bahwa Gedung Wismilak ini sendiri memiliki nilai historikal yang sangat kuat. Mengapa? Karena di Gedung Wismilak ini dulu digunakan Pak M. Yasin sebagai kantor polisi istimewa, yang kemudian dilanjutkan oleh kepolisian menjadi kantor Polresta Surabaya Selatan pada saat itu hingga 1993. Kemudian kenapa patung ini ditempatkan di depan Gedung Wismilak? Salah satu surat dokumen yang ada pada Gedung Wismilak itu adalah adanya surat Mayor Jenderal Mansret yang pada saat itu menjadi Panglima Sekutu, memerintahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memegang senjata api, termasuk polisi istimewa, untuk meletakkan senjatanya di depan gedung polisi istimewa pada saat itu. Diberi batas waktu tanggal 9 November 1945 pukul 18.00, yang kemudian
merupakan cikal bakal terjadinya pertempuran 10 November. Sehingga kami meminta untuk menempatkan patung Pak M. Yasin berada di depan ex gedung polisi istimewa tersebut. Histori kenapa posisi Bapak M. Yasin dalam kondisi hormat naik kuda, penghormatan ini diberikan kepada masyarakat tentunya Surabaya khususnya. Pak Joko, Siap, apa kabar? Jenderal, siap. Oke, Pak Nuryanto. Gimana kondisi monumen perjuangan Polri di sini? Siap, alhamdulillah setiap hari ulang tahun Brimob Jenderal izin untuk kegiatan kita laksanakan pembersihan kurve. Kita izin dengan Pak Kapolsek, dengan masyarakat, dengan anggota Brimob, kita sama-sama untuk melaksanakan pembersihan. Oh iya, gitu. Siap Jenderal, serta izin pada momen-momen tertentu ada kegiatan masyarakat yang hobi ngetrail dan sebagainya singgah di sini untuk kegiatan di Monumen Jenderal izin. Gitu ya. Siap Jenderal. Ya, jadi saya dari Pusdara minta bantuan dari Pak Joko, Siap. Pak Nuryanto untuk ikut menjaga, melestarikan monumen perjuangan Polri kita itu. Jadi kita harus bangga bagaimana pendahulu-pendahulu kita itu sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita harus mengingat bagaimana pahlawan-pahlawan dari Polri itu jasanya luar biasa sehingga menjadikan kita polisi sekarang ini. Tanpa ada beliau-beliau ini, ya kita mungkin nggak tahu nasib kita seperti apa. Siap Jenderal. Jadi saya titip Pak Nuryanto dan Pak Joko, Siap. tolong dijaga ini, jangan sampai rusak, jangan sampai dilupakan oleh generasi Polri yang akan datang. Siap Jenderal. Ini ya. Siap. Makasih. Siap. Sukses selalu, Siap. Pak Nuryanto. Untuk monumen kandangan di sini ada dua pahlawan, Komandan Muda Sakib dan Agen Polisi 1 Sanali, di mana untuk pembangunan monumen ini dibangun pada tahun 84-85 di wilayah hukum Polres Madiun. Serta izin saat ini untuk Agen Polisi Sakib dan Komandan Muda Sanali saat ini untuk jenazahnya sudah dipindahkan di Taman Makam Pahlawan Madiun.
itu bekas perumahan perhutani. Itu dijadikan pos oleh polisi untuk di wilayah utara. Nah, dari 17 anggotanya dari AP 1 Sukardi itu, yang 12 itu diserang Belanda karena dikuntit oleh Belanda sampai di sini itu ditarik keluar itu 15 orang, yang 2 itu loncat. Gitu. Jadi yang sempat dieksekusi di depan loji itu 15 orang, yang 12 meninggal di tempat, kemudian yang 3 itu masih bisa diselamatkan. Sugeng Suprobo ini yaitu dari Brimob dulu, Kesatuan Brimob, di mana saat itu ada pasukan Belanda yang akan melintas ke Dombreng. Nah, itu pasukan Belanda itu akan menuju Jombang, tapi di Kedombreng ini dihadang untuk menghambat perjalanannya. Terus di sini terjadi kontak. Di sini terjadi kontak senjata. Setelah kontak di sini itu kehabisan amunisi. Nah, maksudnya Pak Sugeng Suprobo itu akan bergabung dengan pasukannya Pak Suharsono. Tapi di tengah perjalanan di 200 meter dari monumen yang didirikan ini itu ada serangan daripada Belanda itu. Pak Sugeng Suprobo ini digunting itu ya dihadang itu oleh Belanda. Ya, dihadang sehingga kena tembakan dan meninggal dunia. Tapi jenazahnya baru besok paginya bisa ditemukan oleh masyarakat. Sedangkan anggota yang lain, Pak Kademi itu mengalami luka di leher, tembakan di leher. Itu dibawa ke Lamongan untuk diobatkan, sedangkan Pak Sugeng Suprobo itu dibawa ke Lamongan, akhirnya dimakamkan di Taman Pahlawan Lamongan. Nah, sejarah daripada berdirinya Monumen Sugeng Suprobo ini dulu di sini itu lurahnya, petingginya itu namanya Pak Kasian. Itu juga dari anggota polisi Brimob. Nah, dengan hal-hal seperti ini yang sifatnya itu penghormatan dari Pak Kasian ini, itu didirikan Monumen Sugeng Suprobo. Karena ini ada sejarah dari Polri, mudah-mudahan generasi kita Polri bisa mengetahui dan
harus dilestarikan. Dan antara Kapolsek Kedumpring selalu kerjasama antara pemerintahan desa Kedumpring, antara masyarakat dan berbondong-bondong selalu membersihkan dan alhamdulillah kemarin dicat baru, catnya sesuai dengan Brimob, alhamdulillah.